Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tony Rifki Alusaputra dengan NIM 205562121039 dari kelas S1. Kali ini saya akan menjelaskan tugas tupas 1, yaitu elemen dinding dan atap. Kelompok saya mengambil tema besar shelter themes dan saya mengambil tema kecil canopy shelter. Maket yang saya buat ini menggunakan konsep ruang pelindungan yang nyaman, terbuka, dan tetap menyatu dengan lingkungan sekitar. Bangunan yang saya buat menggunakan atap miring yang berfungsi sebagai pelindung utama dari panas dan hujan. Pada bagian struktur, menggunakan susunan kolom yang dibuat berulang dan terbuka sehingga menciptakan sirkulasi udara yang baik. Pengguna dapat merasakan hubungan langsung dengan lingkungan luar tanpa kehilangan rasa aman dan nyaman jika berada di dalam ruangan. Karena maket yang saya buat dia menggunakan konsep yang terbuka. Dan maket saya ini menggunakan tema besar yaitu shelter themes yang diterapkan melalui ruang semi terbuka yang fleksibel sehingga bangunan dapat digunakan untuk aktivitas beristirahat, berkumpul maupun aktivitas lainnya. Sedangkan saya mengambil tema kecil yaitu canopy shelter yang dapat dilihat pada penggunaan elemen atap sebagai peneduh utama yang melindungi pengguna dari cuaca. Dari segi pengalaman ruang, area tengah terasa lebih luas dan nyaman karena minim hambatan visual. Sementara area samping terasa lebih sempit akibat pengaruh susunan kolom dan kemiringan atap. Yang dapat dilihat pada maket saya ini, pada di tengah dan di sebelah samping berbeda dari kemiringan atap dan dimensi ketinggian kolom. Jadi jika kita berada di bagian samping, lebih merasa sempit karena lebih pendek dia elevasi ketinggian kolomnya. Dari secara keseluruhan, desain ini menekankan kenyamanan perlindungan serta hubungan antara manusia dan lingkungan melalui bentuk sederhana namun fungsional. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram sirkulasi pada maket yang telah saya buat. Di bagian depan, saya berjalan lebih cepat karena area lebih terbuka dan tidak ada hambatan apapun. Selanjutnya, di bagian dalam, di tengah sini, saya berjalan lebih lambat dikarenakan adanya susunan kolom yang berderet dan atap yang agak miring. Jadi jika kita berada di dalam, otomatis kita berjalan lebih lambat dan melihat situasi yang ada di sekitar. Selanjutnya, jika kita berada di sebelah samping sini, saya merasa berjalan lebih lambat dan saya stop di bagian samping sini karena elevasi ketinggian kolom lebih rendah daripada di sebelah sini. Dan kemiringan atap yang lebih miring dibandingkan di bagian tengah. Jadi kita di sini berhenti sejenak dan melanjutkan perjalanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan emotional mapping pada maket yang telah saya buat. Saya di sini merasakan dua emotional mapping jika berada di dalam maket yang telah saya buat. Yang pertama, dari area tengah sini hingga ujung sini saya merasakan bingung karena adanya struktur kolom yang berulang dan bentuk bangunan yang memanjang membuat pengguna merasa kebingungan untuk menentukan alur pergerakannya. Dan jika kita berada di samping sini, saya merasakan sempit karena ketinggian elevasi lantai dengan atap yang lebih rendah dan tinggi kolom yang lebih pendek dibandingkan di bagian tengah sini.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.